Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandira Merdana Putri, nomor absen 5 dari kelas 12 MIPA 7. Jadi, saya di sini akan melakukan ujian praktek biologi dengan materi perkecambahan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 gelas, lalu ada kacang hijau, dan juga ada air. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah memasukkan kacang hijau ke setiap masing-masing gelas di sini. Lalu kita tambahkan air ke dalam gelasnya. Nah, di sini gelas ini sudah saya labeli dengan angka. Angka 1 berarti 1 jam, angka 3 berarti 3 jam, dan angka 6 berarti 6 jam. Kita akan merendam kacang hijau di dalam air ini selama waktu yang telah ditentukan. Sedangkan gelas yang tidak berlabel ini berarti kacang hijaunya tidak perlu ditambahkan oleh air. Dan gelas yang tidak ditambahkan air ini, kita akan menggunakannya sebagai alat kontrol. Jadi kita akan masukkan kacang hijau ini ke dalam gelasnya. Lalu setelah itu kita akan masukkan air ke dalam gelas. Nah, jadi masing-masing gelas di sini sudah terisi dengan air, kecuali gelas yang tidak berlabel. Nah, setelah itu kita akan menunggu 1 jam, dan kita akan memindahkan kacang hijau yang di gelas ini ke dalam gelas lainnya yang sudah terisi dengan kapas. Lalu menunggu 3 jam, dan yang terakhir kita akan menunggu 6 jam baru memindahkannya ke dalam gelas yang berisi kapas. Di sini saya sudah mempersiapkan juga gelas yang berisi kapas basah. Angka 1 di sini berarti 1 jam, angka 3 berarti 3 jam, dan angka 6 berarti 6 jam. Dan karena sudah 1 jam, maka saya akan memasukkan kacang hijau yang sudah saya rendam ke dalam kapas basah ini. Karena sudah 3 jam, maka saya akan memasukkan kacang hijau yang sudah direndam dengan air ini ke dalam wadah yang berisikan kapas basah. Seperti ini. Nah, karena sudah 6 jam, maka saya akan memasukkan kacang hijau yang sudah direndam dengan air ini ke dalam wadah yang berisikan kapas basah. Seperti ini. Saya akan memasukkan kacang hijau yang tidak direndam menggunakan air ini ke dalam wadah yang berisikan kapas basah. Seperti ini. Kacang hijau yang tidak direndam menggunakan air ini bertujuan atau berfungsi sebagai alat kontrolnya. Nah, setelah kacang hijau yang sudah direndam ini kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan kapas basah ini, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengamati perubahan yang terjadi pada kacang hijau yang telah diletakkan ke dalam wadah yang berisi kapas basah ini. Kita akan melakukan pengamatannya selama beberapa hari. Jadi, setelah saya melakukan pengamatan selama 5 hari, hasil pengamatan yang saya peroleh ialah semua kecambah mengalami pertumbuhan, baik yang direndam selama 1 jam, 3 jam, ataupun yang 6 jam. Akan tetapi, untuk alat kontrol ataupun kecambah yang tidak direndam, hanya mengalami pertumbuhan sedikit dan tidak signifikan seperti ini. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.